Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang seperti biasa kita juga dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dadang Kahmad MSI yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai polemik kumandang suara azan menggunakan pengeras suara di masjid, karena beberapa waktu lalu juga ada ketimpangan polemik dari pengeras suara ini oleh salah satu media asing di Amerika Serikat kalau tidak salah. Nah, pemirsa, seperti sebelum-sebelumnya kita juga akan membahas mengenai polemik kumandang azan ini, yaitu Kementerian Agama atau Kemenag RI juga menjawab sorotan media asing terkait suara azan di Jakarta yang dinilai sangat berisik gitu, mengganggu masyarakat. Nah, sebetulnya apa sih esensi dari penggunaan pengeras suara untuk azan ini gitu, dan Kemenak juga telah menjawab, menerbitkan aturan sehingga bagaimana masyarakat bisa menggunakan aturan ini dengan baik, dan tentunya juga Majelis Ulama Indonesia dan organisasi Muhammadiyah juga memberikan pandangan dan aturan tersebut. Nah, Prof. Dadang Kahmad, kita juga langsung saja nih sapa Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Prof. Assalamualaikum, Iya, Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, mengenai polemik pengeras suara azan ini, Prof, bagaimana pandangan dari Muhammadiyah dan bagaimana sih sebetulnya esensi aturannya dari Muhammadiyah, Prof? Silakan. Iya, terima kasih Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan itu adalah hakikatnya seruan kepada kaum muslimin tentang seruan untuk sholat berjamaah di masjid, ya, dan sekaligus menandai masuknya waktu sholat, ya. Oleh karena itu azan itu memang disunahkan untuk di suara keras, ya, pakai mic atau pakai speaker. Nah, kalau zaman dulu memang tidak ada speaker, tapi Bilal disuruh naik ke atas menara atau kata yang tinggi waktu itu lalu menyerukan azan supaya bisa dengar oleh seluruh masyarakat Madinah pada waktu itu. Dengan jelas atau terbatas karena waktu itu belum ada loudspeaker. Tapi sekarang masjid-masjid sudah pada memakai loudspeaker sehingga azan kita ini bisa diberkumandangkan dengan kerasnya, terutama di masyarakat muslim. Sebetulnya wajar ya kalau kita di negara-negara yang mayoritas muslim mendengarkan azan, itu wajar. Saya kira tidak mengganggu, kan lamanya juga paling 5 menit ya, azan itu tidak terlalu lama. Mungkin yang diprotes itu adalah suara-suara yang menyertai atau sebelum azan itu. Biasanya sebelum azan itu ada semacam, kalau subuh tahriman dulu ya, selama beberapa puluh menit. Nah, mungkin itu yang mengganggu itu. Bagi saya mungkin adzan tidak akan mengganggu, dan belum ada protes pada azan. Tapi yang diprotes itu penggunaan speaker di masjid, ya, yang mungkin dipakai selain azan juga hal-hal lain, mengaji Al-Quran ataupun pengumuman ataupun membangunkan orang ya dengan dipakai speaker. Nah, itulah mungkin yang bagi kita adalah bagi Muhammadiyah cukup mengatakan loudspeaker keluar itu hanya untuk azan. Sedangkan untuk yang lain adalah pakai loudspeaker dalam. Jadi kita punya 2 speakernya setiap masjid. Ada speaker internal di dalam masjid dan ada speaker yang eksternal. Azan itu boleh dikumandangkan, tetapi yang lain-lainnya termasuk pengajian cukup didengarkan di dalam masjid itu atau pakai speaker masjid. Itu mungkin
Neng, mengenai azan itu. Adapun yang protes-protes itu saya kira mungkin mereka protesnya bukan protes azannya, tapi protes penggunaan speaker yang terlalu keras dan itu dipakai selain azan. Itu mungkin ya. Baik, Prof. Jadi menggunakan pengeras suaranya ini atau loudspeakernya terlalu tinggi volumenya begitu, Prof. Nah, tadi juga Prof juga sampaikan sebetulnya dari zaman dahulu, dari zaman Nabi juga mengenai kumandang azan ini kan juga tentu sudah ada sebelumnya gitu. Pasti ada perbedaan antara zaman dulu dan sekarang. Mungkin juga perbedaannya dari penggunaan media digital gitu kan, misalnya di handphone gitu atau gadget menggunakan pengingat gitu, reminder untuk suara azan begitu, untuk mengingatkan kita untuk menyerukan sholat begitu. Nah, Prof, tentu hal ini juga sangat menarik, namun pembahasan ini kita akan sampaikan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.